Anda kembali menyaksikan Mutiara Iman dengan tema Al-Wasatiyah fil Islam, mencari jalan tengah yang seimbang dalam mengimplementasikan tuntunan agama bersama dengan Ustadz Munir. Ustadz, tadi bagaimana membahas wasatiyah ini jika konsepnya dikaitkan dengan perbedaan keyakinan ataupun perbedaan agama? Baik, ini sangat penting sekali ya untuk kita kaji bersama ya dalam konteks Indonesia, yang mana Indonesia itu adalah negara yang di dalamnya berbagai macam keyakinan, ratusan keyakinan mungkin yang ada di Indonesia ini, sehingga ketika kita tidak menyikapi dengan moderat ya, dengan wasatiyah itu tadi nanti akan sering terjadi konflik gitu, yang itu nanti akan juga mengganggu ya keharmonisan, mengganggu keamanan di negara kita. Ada beberapa prinsip yang diajarkan di dalam Al-Quran di dalam membentuk jiwa wasatiyah dalam konteks perbedaan keyakinan, baik itu perbedaan agama antar agama atau internal agama. Yang paling pokok adalah antar agama. Yang pertama itu adalah teguh di dalam meyakini keyakinan yang memang yang dimiliki. Jadi kita sebagai seorang muslim memang harus meyakini bahwasanya Islam itu adalah satu-satunya agama yang benar gitu. Dan saya kira bukan cuma muslim saja, yang non muslim juga seperti itu. Meyakini agama mereka benar ya. Betul. Dan di dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan, innad dina 'indallahil Islam. Agama itu yang benar di sisi Allah hanya Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min. Dan barang siapa yang mencari selain agama Islam, dinan, mencari agama, falan yuqbala min, maka tidak diterima. Jadi ini sebagai pondasi dasar gitu. Lalu kemudian yang kedua, kita berusaha untuk menjaga keharmonisan dengan tidak mencela ya simbol-simbol agama lain. Ini sangat penting sekali. Karena biasanya terjadinya konflik itu ketika ada pemeluk agama gitu ya, yang merasa simbol-simbol agamanya itu dicela gitu ya, atau direndahkan. Al-Quran sendiri melarang hal seperti itu. Allah berfirman, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah faisubbullaha adwan bighairi ilm. Dan janganlah kalian mencela sesembahan selain Allah. Ini dilarang. Faisubbullaha adwan bighairi ilm. Karena nanti ya, orang yang menyembah sembahan selain Allah itu nanti akan mencela Allah gitu. Akan mencela Allah. Jadi ketika disakiti, dia akan menyakiti juga. Ketika sesembahannya itu dicela, dia akan menyembah Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Makanya dulu saya ingat gitu ya. Saya ingat di Lumajang, kalau nggak salah di Lumajang. Jadi ada sesajen itu di sana itu yang ditendang ya oleh oknum lah gitu ya. Wah, itu ribut itu. Padahal cuma sesajen saja gitu ya. Itu kan simbol dari ritual keagamaan mereka. Nah, ini tidak benar seperti itu. Jadi jangan sampai kita mencela agama lain. Kemudian yang ketiga, jangan kita mencampur adukan ibadah satu agama dengan agama yang lain. Ini tidak boleh juga. Karena nanti akan mengikis keyakinan tadi yang pertama itu. Dan ini sudah jelas ya, dalam sebuah riwayat. Jadi sebab turunnya ayat Al-Kafirun itu orang-orang Quraisy ya, setelah tidak bisa untuk menghentikan dakwahnya Rasulullah SAW, dia mendatangi pamannya Rasulullah, Abu Talib, dan menawarkan, wahai Abu Talib, sampaikan kepada keponakanmu Muhammad, bagaimana kita damai saja. Gitu.
Jadi satu hari saya menyembah Allah Tuhannya Muhammad, tapi satu hari Muhammad menyembah Tuhanku gitu. Damai. Langsung tegas. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Saya tidak akan menyembah sesembahan yang kamu sembah. Wala a'budu Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'budu. Dan kalian jangan, tidak usah menyembah apa yang saya sembah. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, waliyadin, dan bagiku agamaku. Ini sudah jelas. Kemudian yang 4, yang terakhir ini yang sangat penting, yang ada hubungannya dengan wasatiyah ya tadi ya. Di dalam Al-Quran itu Allah berfirman begini, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang yang tidak memusuhi kalian. Maksudnya orang-orang non-muslim ya, yang tidak seakidah dengan kita. Terus kemudian dia tidak memusuhi kita. Tidak mesti antabarruhum, untuk berbuat baik kepada mereka. Wa tuqsitu ilaihim, dan berbuat adil kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat adil. Nah, ayat ini dikomentari oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Ini merupakan prinsip atau mabda. Bagaimana kita bisa rukun dengan orang yang tidak seakidah dengan kita. Jadi ayat ini mengajarkan kepada kita dalam hal-hal yang sifatnya sosial dan sifatnya untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, memenuhi kepentingan kita sehari-hari, saling tolong menolong dalam hal yang seperti itu, dan tidak menyentuh masalah akidah dan juga tidak menyentuh masalah ibadah, kita saling tolong menolong. Bahkan beliau mengatakan, kita perhatikan kalimat yang digunakan di sini adalah al-bar. Al-barru itu adalah kebaikan yang sifatnya luas sekali, yang sifatnya luas. Bahkan beliau lebih lanjut mengatakan, kata-kata al-barru ini adalah biasa digunakan untuk menganjurkan kita berbuat baik kepada kedua orang tua ya. Jadi birrul walidain, kita kan sering mendengar kata-kata birrul walidain. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Tentunya berbuat baik kepada orang tua itu kan sangat dianjurkan dan harus spesial kan gitu. Nah, di sini kata-kata yang digunakan untuk berbuat baik kepada orang-orang yang tidak seakidah dengan kita, yang tidak sepemahaman dengan kita, juga menggunakan albar dengan catatan lam yuqatilukum, dia itu tidak memerangi kita. Sehingga yang ketika kita berprinsip dengan sesuai dengan anjuran ayat ini, yang akan terjadi itu adalah toleransi aktif ya. Jadi toleransi itu kan ada toleransi aktif, ada toleransi pasif. Toleransi pasif itu adalah kita membiarkan orang lain gitu ya. Mengganggu ya? Tidak mengganggu. Tapi kita tidak ada upaya-upaya untuk menjalin keharmonisan dengan mereka, itu pasif. Adapun toleransi aktif itu adalah selain kita tidak mengganggu, kita juga menjalin keharmonisan. Kita melakukan hal-hal yang akan menghangatkan suasana di antara kita. Kita saling menolong, antara kita kerjasama untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Dengan catatan tadi, ini tidak menyentuh ya hal-hal yang berhubungan dengan ibadah dan juga akidah. Saya kira 4 prinsip ini, insya Allah kalau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan tercipta yang namanya wasatiyah. Ya, di dalam konteks kita bersikap terhadap orang-orang yang tidak seakidah ya dengan kita. Berbeda keyakinan begitu ya. Kerap kali masyarakat kita, Ustadz, terjebak dalam konflik-konflik yang
dari tahun ke tahun itu yang saja yang dipermasalahkan, Betul. bagaimana kita berbeda secara agama begitu, hal-hal kecil seperti mengucapkan selamat itu konflik tahunan begitu ya. Dan yang penting juga Ustadz, bagaimana seorang pendakwah atau dai ini menerapkan wasatiyah. Mungkin kita pernah mendengarkan seorang pendakwah ini lemparkan sebuah kalimat-kalimat makian. Apakah itu melanggar wasatiyah? Betul. Jadi dakwah ini penting ya. Bahkan itu misi utama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran, ud'u ila sabili rabbik, ya, ud'u, ajaklah ila sabili rabbik, ke jalan Tuhanmu, menuju Allah, maksudnya ajaklah mereka untuk memeluk Islam, kan, seperti itu. Kemudian di dalam ayat lain, kuntum khaira ummat, kalian adalah sebaik-baik umat, ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, yang dikeluarkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, kalian memerintah untuk berbuat baik, wa tanhahum 'anil munkar, dan kalian mencegah terhadap kemungkaran. Nah, namun demikian bukan berarti ketika kita oleh Allah diperintah untuk mendakwahkan Islam, kita mengganggu keharmonisan terhadap orang-orang yang tidak mau terhadap ajakan kita. Tidak seperti itu. Sehingga ada beberapa prinsip yang diajarkan oleh Al-Quran biar tidak terjadi hal-hal yang seperti itu. Yang pertama adalah kita harus berkeyakinan bahwasanya tugas kita hanya menyampaikan. Wa ma 'alaina illal balagul mubin. Jadi kewajiban kita hanya menyampaikan, mendakwahkan. Sedangkan orang yang kita ajak, apakah dia mau terhadap ajakan kita dan tidak, itu bukan urusan kita. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan coba kita perhatikan, ternyata aktivitas dakwah itu kan sangat mulia ya, sehingga nilai yang akan diberikan oleh Allah kepada orang yang melakukan dakwah ini sangat besar sekali. Namun kita perhatikan, ada seorang nabi yang berdakwah lama sekali. Ini tidak mendapatkan respon yang positif dari kaumnya, yaitu Nabi Nuh. Bahkan di dalam Al-Quran itu disampaikan sampai 1950 tahun kurang lebihnya seperti itu. Sedikit yang mau ikut terhadap dakwahnya Nabi Nuh, gitu ya. Tapi apakah Nabi Nuh itu dianggap gagal di dalam berdakwah? Tidak. Karena Nabi Nuh itu tugasnya hanya menyampaikan dan mengajak. Dan apa buktinya bahwasanya Nabi Nuh itu tidak dianggap gagal di dalam berdakwah? Nabi Nuh ini termasuk utusan yang mendapatkan gelar ulul azmi. Jadi utusan ya, atau rasul yang spesial lah. Ada beberapa rasul itu yang mendapatkan gelar ulul azmi. Jadi walaupun pengikutnya sedikit, beliau hasilnya sedikit gitu. Tapi usaha-usaha yang dilakukan itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu lebih tinggi daripada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, beliau sudah seorang raja gitu ya. Putranya Nabi Daud juga. Beliau putra Nabi Daud. Nabi Daud juga seorang raja. Dan pengikutnya banyak. Bahkan pengikutnya itu bukan cuma manusia, jin tunduk kepada beliau gitu. Beliau sangat sukses sekali. Tapi derajatnya tetap di bawah Nabi Nuh. Nah, ini menunjukkan bahwasanya dakwah itu yang terpenting adalah usahanya. Sedangkan hasilnya itu Allah nanti. Wa ma 'alaina illal balagul mubin. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Seandainya Allah itu berkehendak, la amana man fil ardi kulluhum jami'a, maka semua yang di bumi ini beriman semuanya. Apa antak tukruhun nas? Apakah kamu mau memaksa manusia untuk beriman? Enggak usah. Jadi itu prinsip yang pertama, kita yakini bahwasanya tugas kita hanya menyampaikan, sedangkan hasilnya itu Allah nanti. Dan Allah menilai usaha kita, bukan cuma hasil, tapi usaha yang terpenting. Kemudian yang kedua adalah tidak boleh ada paksaan di dalam agama. Itu jelas sekali, la ikraha fid din gitu.
Tidak boleh ada paksaan di dalam agama. Sehingga ketika kita melakukan pemaksaan gitu, itu nanti agama sendiri yang tercederai gitu. Misalnya gini, kita lihat orang-orang yang melakukan pengeboman gitu ya, pengeboman. Dia kan mengatasnamakan dakwah. Merasa dia itu melakukan hal-hal yang sangat mulia gitu ya, untuk meninggikan agama Allah gitu. Yeah. Tapi apa yang terjadi ketika mereka bom? Apakah agama Allah itu makin harum? Tidak. Tidak, justru makin Betul. jelek di makin mata jelek masyarakat. di mata Baik, Ustaz masyarakat. Munir. Betul. Tadi yang pertama adalah bagaimana yang terpenting menyampaikan, bukan Menyampaikan, hasilnya. Dan yang kedua, betul. jangan dengan paksaan. Jangan Itu adalah paksa. konsep wasatiyah utamanya bagi para pendakwah. Betul, betul. Dan tugas kita juga selektif, bagaimana kita memilih panutan kita untuk lebih Betul, baik ke depannya. betul. Ini masih banyak sebenarnya untuk kita diskusikan. Menarik sekali tema kita hari ini. Namun apa daya, Ustadz, durasi membatasi. Mudah-mudahan kita bisa berbagi di lain waktu. Amin. Terima kasih atas segala ilmunya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan Ustadz Munir. Iya. Dan saudara, itu tadi perbincangan kami dalam episode Mutiara Iman kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhirnya saya Pia Mediana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.